Hai guys, apa kabar? Film yang akan saya ceritakan adalah film sci-fi action yang dirilis tahun 2009 berjudul Avatar. Film ini disutradarai oleh James Cameron dan dibintangi oleh Sam Worthington dan Zoe Saldana. Film Avatar mengisahkan kehidupan manusia di masa depan yang mengalami krisis energi. Manusia harus mencari sumber energi baru dan berniat mencari di planet lain bernama Pandora. Pandora memiliki sumber energi besar bernama unobtainium. Namun sayangnya, udara di Pandora beracun bagi manusia. Planet Pandora memiliki penduduk asli yang disebut suku Na'vi. Mereka memiliki kulit berwarna biru, tubuh setinggi 3 meter, hidup di alam, dan menyembah Dewi Ibu bernama Ewa. Untuk bisa masuk ke Pandora, seorang ilmuwan bernama Dr. Grace menggunakan media tubuh Na'vi dan manusia yang disebut Avatar. Mantan marinir yang mengalami kelumpuhan bernama Jack Sully menggantikan mendiang saudara kembarnya sebagai pengendali Avatar. Kolonel Quaritch berjanji akan menyembuhkan kakinya jika Jack Sully berhasil menjalani tugasnya untuk membujuk suku Na'vi pindah dari Home Tree yang tanahnya dipenuhi oleh unobtainium. Saat menjalani tugasnya, Avatar Jack diserang oleh seorang Thanator dan melarikan diri ke hutan. Kemudian Jack diselamatkan oleh Neytiri, seorang wanita suku Na'vi. Mereka akhirnya saling mengenal dan membuat Jack melihat keadaan suku Na'vi yang sesungguhnya. Bagaimana cerita selengkapnya? Langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Semoga alur cerita film ini bisa menghibur kalian semua. Film diawali dengan memperlihatkan Jack Sully, seorang mantan marinir yang mengalami kelumpuhan. Dia berjalan menggunakan kursi roda di antara kerumunan orang. Selanjutnya dia datang ke sebuah bar untuk minum dan dia melihat seorang pria yang memukul kekasihnya. Ketika semua orang yang melihatnya hanya terdiam, dia menghampiri pria itu kemudian memukulnya. Berakhir dengan dia dilempar keluar dari bar. Tiba-tiba 2 orang pria mendatanginya. Mereka kemudian membawa Jack untuk melihat kakaknya Tommy yang sudah meninggal. Tommy adalah seorang ilmuwan. Kedua pria itu mengatakan karena gen mereka identik, maka dirinya bisa menggantikan posisinya. Jack hanya terdiam memandangi tubuh kakaknya yang dikremasi. Adegan kemudian diperlihatkan Jack dalam sebuah kryo. Setelah 6 tahun di dalam, akhirnya dia keluar. Seorang pria memberitahu bahwa mereka akan merasakan lapar dan lemah. Pesawat luar angkasa yang mereka tumpangi sedang menuju ke Pandora. Jack tidak menyangka dia akan datang ke Pandora. Menggunakan pesawat, mereka masuk ke Pandora. Sebelum mendarat, mereka diperintahkan untuk menggunakan masker oksigen. Jika tidak, mereka akan pingsan dalam 20 detik dan mati dalam 4 menit. Di darat terlihat mesin tambang raksasa, kemudian terlihat pesawat mendarat dengan pengawalan. Para tentara segera keluar dan Jack dengan kursi rodanya terakhir meninggalkan pesawat. Jack berusaha menghindar dari robot dan truk tambang yang lewat di depannya. Prajurit lain yang melihatnya meremehkannya karena menggunakan kursi roda. Kolonel Quaritch memberitahu bahwa mereka sekarang ada di Pandora. Setiap makhluk hidup di luar sana ingin membunuh dan memakan kalian. Penduduk asli Pandora adalah suku Na'vi. Senjata mereka adalah panah, dengan anak panah yang dicelupkan ke racun yang dapat menghentikan jantung dalam 1 menit. Mereka sangat sulit dibunuh karena ada serat karbon dalam tulang mereka. Jika ingin bertahan, dibutuhkan sikap mental yang kuat dan mematuhi aturan Pandora. Seorang ilmuwan bernama Nom memanggilnya. Dia adalah teman Tommy dan pernah melakukan pelatihan Avatar bersama dengannya. Nom memperlihatkan lab biologi pada Jack. Jack dan Nom berada di lab untuk mengendalikan Avatar jarak jauh. Tubuh Avatar dari DNA manusia dan DNA suku Na'vi. Nom memperlihatkan Avatar miliknya. Salah satu ilmuwan bernama Max memastikan bahwa mereka dapat menggunakannya esok hari. Jack kemudian melihat Avatar miliknya. Mereka berpendapat Avatar itu mirip sekali dengan Jack. Jack kemudian membuat vlog. Dia mengatakan karena gen miliknya sama dengan Tommy, maka dia bisa menjadi pengendali Avatar milik Tommy. Jack kemudian dibawa untuk bertemu dengan Grace. Dia adalah pemimpin program Avatar dan menulis buku tentangnya. Max memperkenalkan Nom dan Jack pada Grace. Grace sangat sinis pada Jack. Dia berkata tidak membutuhkan dirinya. Dia membutuhkan kakaknya Tommy, seorang dokter yang dilatih selama 3 tahun untuk menjalankan misi ini. Grace kemudian pergi menemui Parker. Dia mengatakan padanya bahwa dia membutuhkan ilmuwan bukan lulusan marinir. Menurut Parker, Departemen Grace membutuhkannya. Dia menugaskan Jack sebagai pengawal keamanan di timnya. Tugas Grace seharusnya memenangkan hati dan pikiran suku Na'vi. Kita telah membangun sekolah untuk mereka dan mengajarkan bahasa Inggris.
Tapi setelah bertahun-tahun, hubungan dengan suku Navy semakin memburuk. Menurut Grace, itu terjadi karena Parker menggunakan senjata kepada mereka. Parker mengingatkan Grace bahwa mereka di sini untuk mendapatkan unobtainium, batu kecil seharga $20 juta per kilo. Batu ini yang membayar biaya seluruh perusahaan dan membayar penelitian yang dilakukan oleh Grace. Park meminta Grace menemukan solusi diplomatik untuk memenangkan hati suku Navy. Keesokan harinya, para ilmuwan menghubungkan Jack dengan Navy avatarnya. Dilakukan penyesuaian. Max memberitahu aktivitas otaknya bagus, tahap penguncian otak 99% dan hubungannya stabil. Jack terbangun, di hadapannya ada 2 orang ilmuwan. Mereka bertanya, apakah kamu bisa mendengar saya? Dan selamat datang di tubuh baru. Jack bangun dan langsung menggerakkan jari kakinya, kemudian dia berdiri. Mereka menyuruhnya duduk, tapi Jack tidak mau mendengar. Dia langsung berjalan keluar. Nom mengejarnya, Jack kemudian berlari. Dia berhenti dan menarik nafas, sangat senang karena bisa berjalan dan berlari. Avatar Grace memanggilnya. Dia mengatakan pada Jack bahwa dia mengontrol avatarnya dengan baik. Pada malam hari, semua avatar disuruh untuk tidur. Ketika memejamkan matanya, Jack kembali ke tubuhnya. Adegan kemudian diperlihatkan Jack bersama dengan Kapten Trudy. Dia menunjukkan pesawat penelitian kesayangannya yang biasa dia terbangkan. Trudy kemudian membawanya untuk bertemu dengan Kolonel Quaritch. Jack melihat kolonel menaiki sebuah robot yang bisa dikendalikan oleh manusia. Menurut kolonel, program Avatar adalah program yang buruk, tapi memberikan kesempatan yang bagus dan unik. Seorang marinir dalam tubuh Avatar adalah kesempatan yang bagus untuk melakukan pengintaian. Kolonel meminta Jack untuk mempelajari suku Navy dari dalam dan mendapatkan kepercayaan mereka. Jack tetap bekerja untuk Departemen Penelitian, tapi dia melapor pada kolonel. Jack setuju untuk melakukannya. Kolonel berjanji akan memberikan kaki setelah dia kembali dari misi ini. Selanjutnya diperlihatkan avatar Jack, Nom, Grace, dan Trudy di pesawat. Dalam perjalanan mereka melihat Tetrateron. Grace memberitahu Jack dan Nom sekumpulan serambis. Trudy menurunkan mereka di tengah hutan. Mereka bertiga menuju ke sekolah Navy yang dibuat oleh Grace untuk mengambil beberapa barang penelitian. Jack melihat Pro Lemuris. Grace melarangnya untuk menembak karena mereka tidak agresif. Dia kemudian menyuruhnya untuk tenang. Grace memberitahu sekarang sekolah hanya dijadikan tempat untuk penyimpanan. Anak-anak Navy begitu senang dan semangat untuk belajar. Mereka bisa belajar bahasa Inggris dengan sangat cepat. Ketika melihat lubang peluru, Jack bertanya apa yang terjadi di sini. Grace menolak untuk memberitahunya. Setelah selesai, mereka kembali ke pesawat. Dalam perjalanan, Grace mengambil beberapa sampel tumbuhan, sementara Jack waspada melihat sekitar dengan senjatanya. Jack menemukan tumbuhan dengan warna dan bentuk yang unik. Ketika dia menyentuhnya, tumbuhan itu menutup dan mengecil. Tiba-tiba di hadapannya sudah ada Hammerhead. Grace melarangnya untuk menembak karena akan membuatnya semakin marah. Tapi dia sudah terlihat marah dan berlari ke arah Jack kemudian berhenti. Ternyata di belakang Jack ada Thanator yang membuatnya takut, sedangkan Jack tidak menyadari kehadirannya. Hammerhead mundur. Ketika Jack membalikkan badannya, dia melihat Thanator. Thanator melompat dan mengusir Hammerhead, kemudian dia mengejar Jack. Dia bersembunyi di bawah dahan pohon besar dan mulai menembakinya. Thanator terus menyerangnya dan berhasil menjatuhkan senjata milik Jack, kemudian menangkapnya. Jack melepaskan tasnya agar bisa lolos dari gigitan Thanator. Kemudian dia terus berlari dan lompat ke dalam air. Jack membuat tombak dari dahan pohon, kemudian dengan waspada dia menjelajah hutan. Jack tidak menyadari ada suku Navy bernama Neytiri yang mengamatinya dari atas dahan pohon. Neytiri siap dalam posisi memanah. Tiba-tiba Ewa hinggap di anak panahnya, membuat Neytiri batal memanah Jack. Di udara, Grace dan yang lainnya mencari Jack. Mereka harus kembali ke markas karena malam akan tiba. Kolonel tidak mengizinkan terbang di malam hari dan mereka pikir Jack tidak akan bisa bertahan hingga pagi. Kembali ke Jack, dia menyiapkan obor karena dia mendengar ada yang mendekatinya. Jack melindungi dirinya dengan obor, sementara Featherwolf terus mengikutinya.
dan menyerang Jack. Ketika posisinya terjepit, Neytiri datang membantunya, membuat Feyverwolf akhirnya pergi. Neytiri mematikan obor walaupun Jack melarangnya. Jack mengucapkan terima kasih pada Neytiri, tapi dia malah marah. Seharusnya dia tidak berisik seperti bayi karena tidak tahu harus melakukan apa, hingga membuat para Feyverwolf mati terbunuh. Jack bertanya kenapa menyelamatkannya jika membuat teman-temannya mati. Neytiri mengatakan pada Jack bahwa dia memiliki hati yang kuat dan berani, tapi bodoh seperti anak kecil. Jack meminta Neytiri untuk mengajari dan membantunya, tapi dia tidak mau dan menyuruhnya untuk kembali. Tiba-tiba Ewa muncul dan hinggap di tubuh Jack. Setelah Ewa pergi, Jack bertanya apa itu. Neytiri meminta Jack untuk mengikutinya. Tiba-tiba ada yang menyerang Jack hingga membuatnya jatuh. Mereka mengarahkan panah. Neytiri menyuruh mereka untuk tenang. Kemudian Sutey menyuruh mereka untuk membawa Jack. Mereka bertemu dengan ayah Neytiri yaitu Eitukan. Dia bertanya kenapa membawanya kemari. Neytiri mengatakan Ewa memberi tanda. Kemudian muncul ibu Neytiri yaitu Moat. Dia adalah sahik, orang yang bisa menafsirkan kehendak Ewa. Moat bertanya siapa namanya dan apa tujuannya datang ke tempat mereka. Jack menyebut namanya dan mengatakan bahwa dia ingin belajar. Moat menjawab bahwa mereka sudah mencoba untuk mengajarkan, tapi sulit untuk mengisi cangkir yang sudah penuh. Jack meyakinkan Moat bahwa dia tidak seperti Grace yang seorang ilmuwan. Dia hanya seorang prajurit. Menurut Eitukan, dia adalah Dreamwalker, prajurit pertama, dan mereka harus mempelajari dia lebih banyak. Moat memerintahkan Neytiri untuk mengajar Jack berbicara dan berjalan seperti mereka. Neytiri membawa Jack untuk makan bersama dengan Neffy yang lainnya. Jack bertanya nama Neytiri. Setelah itu dia mengajak Jack untuk tidur. Ketika Jack memejamkan matanya, dia kembali dan Grace sudah ada di hadapannya, memanggil namanya. Saat makan bersama, Grace memuji keberanian Jack ketika berada di hutan. Dan dia mengatakan tidak percaya bahwa klan Omaticaya telah memilih Jack untuk mempelajari mereka. Jack kemudian melapor pada kolonel. Dia mengatakan bahwa mereka akan mengajari dirinya untuk menjadi seperti mereka. Parker meminta Jack untuk mencari tahu apa yang diinginkan suku Neffy. Mereka sudah mencoba untuk memberikan kesehatan, pendidikan dan jalan, tapi mereka lebih suka di lumpur. Parker memberitahu Jack di bawah tempat mereka tinggal yaitu Home Tree terdapat Unobtainium, jadi dia mau Jack menemukan cara agar mereka pindah dari tempat itu. Jika mereka tidak mau pindah, kolonel akan mengirim alat berat untuk menghancurkan tempat itu. Jack hanya punya waktu 3 bulan untuk membuat mereka pindah. Grace memberitahu Jack nama-nama di klan Omaticaya. Moat adalah sahik, Eitukan adalah pemimpin klan, Sutey akan menjadi pemimpin klan berikutnya, Neytiri akan menjadi sahik selanjutnya. Sutey dan Neytiri sudah dijodohkan. Jack bertanya siapa Ewa. Nom menjelaskan Ewa adalah dewa mereka. Dewa mereka adalah makhluk hidup. Grace memberitahu bahwa Neytiri dan adiknya Sylvanin adalah murid yang terbaik. Mereka perempuan yang menakjubkan. Grace memberitahu Jack Sylvanin telah meninggal. Jack kembali ke avatarnya. Neytiri mengajarkan untuk menunggang Daehost bernama Pali. Jack menghubungkan rambut miliknya dengan milik Pali. Neytiri memintanya untuk merasakan detak jantung, nafasnya dan kakinya yang kuat. Neytiri kemudian menyuruhnya untuk mengatakan kemana harus pergi. Jack memerintahkan untuk maju. Pali melangkah maju, tapi Jack tidak siap membuat dirinya terjatuh. Sutey muncul dan menyuruh Jack untuk pergi. Dan mengatakan pada Neytiri bahwa Jack tidak bisa belajar apa-apa. Adegan kemudian diperlihatkan Jack yang memberitahu kolonel situasi Home Tree di mana Unobtainium berada. Max melihatnya dan melaporkannya pada Grace. Grace membawa Jack dan Nom untuk keluar dari markas karena dia tidak ingin Parker dan kolonel mengendalikan misi ini. Jadi mereka akan bekerja di pegunungan Hallelujah. Gunung legendaris mengambang Pandora. Mereka menuju ke sana dengan Trudy. Tiba di sana, Nom dan Jack hanya bisa melongok melihat apa yang mereka lihat. Bertanya-tanya bagaimana bisa batu di hadapan mereka terbang. Grace menyalakan lampu dan alat penghubung avatar pada Jack dan Nom. Jack kembali menjadi avatar. Neytiri menunjukkan CZ padanya. Suku Neffy menyebutnya Ikran.
Setelah membuat ikatan dengannya, dia akan terbang dengan hanya satu pengendara. Jack harus memilih ikrannya sendiri dan dia harus memilih Jack sebagai pengendaranya. Neytiri kemudian terbang dengan ikrannya dan Jack hanya bisa melihatnya dari atas pohon. Neytiri kemudian mengajarkannya bahasa suku Nefi, memanah, berlari jauh dan melompat antar dahan, menunggangi Daehos, membaca bau dari jejak yang ditinggalkan, dan mendengarkan suara yang sangat pelan, melompat ke bawah di antara daun. Neytiri mengajarkannya untuk bergerak cepat atau mati. Jack berusaha untuk memahami hubungan yang mendalam antara manusia dengan hutan. Neytiri mengatakan energi yang mengalir pada semua makhluk hidup hanya dipinjam dan suatu hari harus dikembalikan. Jack meminta pada Moat untuk mengizinkan Grace masuk ke dalam home tree. Ini adalah pertama kalinya sejak sekolah ditutup. Kembali ke camp, Grace memaksa Jack makan untuk menjaga tubuhnya. Jack berpikir dia sudah makan ketika menjadi avatar, jadi dia tidak perlu makan lagi. Dia hanya ingin pergi tidur secepatnya karena dia sangat lelah. Jack kemudian bertanya apa yang terjadi pada sekolah. Grace bercerita, Sylvanin, adik Neytiri, berhenti datang ke sekolah. Suatu hari, dia dan pemburu lainnya membakar bulldozer. Mereka pikir Grace bisa melindungi mereka, jadi mereka datang ke sekolah. Para polisi mengejar mereka ke sekolah. Mereka membunuh Sylvanin di depan pintu, tepat di hadapan Neytiri, kemudian menembak yang lainnya. Sebagian anak-anak pergi keluar dan mereka tidak pernah kembali. Grace telah menghabiskan waktunya untuk mengajar mereka di sekolah selama 10 tahun. Mereka memanggil Grace Sanok yang artinya ibu. Suatu hari Neytiri mengajarkan Jack berburu. Setelah berhasil mengenai sasarannya, Neytiri mengatakan pada Jack bahwa dia sudah siap untuk memilih ikran dan belajar mengendarainya. Sute membawa Jack ke atas pegunungan Haleluya, ke tempat di mana ikran berada. Mereka memanjat, melompat ke sebuah akar pohon yang menjuntai. Kemudian berlari melalui batang pohon yang besar. Terlihat Neytiri terbang dengan ikran miliknya. Mereka sampai di mana terlihat banyak ikran yang terbang. Setelah melewati air terjun, Neytiri memintanya untuk memilih ikran untuk dirinya. Ketika Jack menemukan ikrannya dan berhasil naik ke punggungnya, Neytiri berteriak menyuruhnya untuk membuat ikatan dengannya. Jack berhasil melakukannya dan mengatakan terbang. Ikrannya terbang dengan tidak terkendali. Jack kemudian menyuruhnya untuk diam dan terbang lurus, kemudian belok ke kiri. Neytiri ikut terbang bersama Jack. Keesokan harinya, Jack berlatih terbang dengan Sute, Neytiri, dan yang lainnya. Dari atas, Jack melihat pohon jiwa berwarna putih. Ini adalah tempat suci bagi suku Nefi. Orang luar dilarang masuk ke sana. Adegan selanjutnya diperlihatkan Sute dan Neytiri mengajarkan Jack berburu serambis. Jack berhasil melumpuhkan satu serambis. Kemudian dia terbang bersama Neytiri. Tiba-tiba mereka diikuti oleh Toruk. Dan berhasil lolos karena dia terhalang oleh dahan pohon yang menjuntai. Dia kembali terbang, meninggalkan Jack dan Neytiri. Yang dilihat oleh mereka tadi adalah Toruk terakhir. Dia sangat luar biasa dan semua suku Nefi mengetahuinya. Kembali ke camp, Jack merasa bersama suku Nefi adalah kehidupannya yang nyata, sedangkan kehidupannya yang sebenarnya adalah mimpi. Dia sudah melakukan hal ini selama 3 bulan dan hampir tidak bisa mengingat kehidupan lamanya, tidak mengenal dirinya lagi. Jack datang menemui kolonel. Kolonel mengatakan sudah waktunya untuk mengakhiri misi. Jack memberitahu kolonel bahwa dia harus melakukan satu hal lagi, yaitu upacara tahap akhir untuk menjadi pria dan menjadi bagian dari mereka. Jadi mereka akan percaya padanya agar bisa membujuk mereka untuk pindah. Kolonel memerintahkan untuk segera menyelesaikannya. Suku Nefi percaya bahwa orang dilahirkan 2 kali. Kelahiran kedua Jack adalah ketika dia mendapatkan tempat di antara masyarakat selamanya. Itu kan menyatakan bahwa Jack sekarang adalah anak dari Om Mati Kaya dan bagian dari rakyat. Grace yang menyaksikan sangat bahagia karena Jack berhasil melakukannya. Pada malam hari, Neytiri mengajak Jack ke pohon suci di mana semua doa akan didengar. Neytiri membuat ikatan dengan pohon itu. Begitu juga dengan Jack untuk mendengar suara-suara dari nenek moyang mereka.
Neytiri mengatakan bahwa Jack sekarang adalah Om Mati Kaya, bisa membuat busur dari pohon Home Tree, dan memilih seorang wanita. Jack memilih Neytiri dan dia mau Neytiri juga memilihnya. Jack kemudian menciumnya dan mereka membuat ikatan. Neytiri mengatakan bahwa mereka ditakdirkan untuk bersama. Jack terbangun. Grace menyuruhnya untuk makan. Jack makan buru-buru, sementara Neytiri terbangun melihat bulldozer menghancurkan hutan dan berusaha untuk membangunkan Jack. Neytiri menyeret tubuh avatar Jack. Jack terbangun, berusaha untuk menghentikan bulldozer, tetapi mereka tidak peduli. Jack merusak kamera CCTV milik mereka. Para tentara yang melihatnya menembakinya. Sutey juga melihat bulldozer merusak hutan. Eitukan memberitahu Sutey akan memimpin perjuangan mereka. Grace mencoba untuk memberitahu mereka bahwa keadaan akan semakin buruk jika mereka melawan. Jack juga melarangnya. Sutey kesal dengan Jack yang telah kawin dengan Neytiri, membuat yang lainnya terkejut. Neytiri mengatakan bahwa mereka dikawinkan di depan Ewa, dan itu sudah ditakdirkan. Jack memohon untuk tidak menyerang kaum langit. Kaum langit adalah Parker, Kolonel, dan yang lainnya. Sutey sangat cemburu dengan Jack. Dia kemudian menyerang Jack dan mereka berkelahi. Jack menegaskan bahwa dia adalah Om Mati Kaya dan dia berhak untuk berbicara. Kolonel dan Parker melihat siapa yang merusak CCTV. Kolonel mendatangi camp yang berada di pegunungan Haleluya. No melihat Kolonel datang dan berusaha untuk mencegahnya. Dia mendatangi alat penghubung avatar Grace dan Jack, kemudian menekan tombol off. Avatar Grace tiba-tiba mati, kemudian disusul Jack. Sutey ingin membunuh avatar Jack. Neytiri menghalanginya. Ketika terbangun, Kolonel langsung memukul wajahnya dan membawa mereka kembali ke markas. Grace memberitahu bahwa pohon itu sangat keramat untuk klan Om Mati Kaya. Parker mengatakan bahwa itu hanya lelucon. Grace menegaskan jika ingin mendapatkan unobtainium, dia harus memahami mereka agar mereka mau berbagi. Kolonel kemudian memutar vlog Jack yang mengatakan bahwa Navy tidak akan mau menyerahkan rumah mereka. Mereka tidak akan mau membuat kesepakatan karena tidak ada yang kita miliki yang mereka inginkan. Mereka tidak akan pernah mau meninggalkan Home Tree. Sutey dan Navy yang lainnya membakar bulldozer. Parker dan Kolonel melihat laporan prajurit dari tempat kejadian yang menewaskan 6 orang dan menghancurkan bulldozer. Parker memberi perintah untuk menyerang mereka dengan gas. Trudy memberitahu Grace bahwa Kolonel akan menghancurkan Home Tree. Grace mendatangi Parker dan melarangnya karena mereka juga orang. Parker berpikir mereka hanya makhluk liar yang bisa menggigit dan hidup di pohon. Jack berusaha untuk meyakinkan Parker bahwa dia bisa membujuk mereka untuk pindah. Parker memberi Jack waktu 1 jam untuk berbicara dengan mereka. Jack memberitahu bahwa kaum langit akan datang untuk menghancurkan Home Tree. Kalian harus pergi atau kalian akan mati. Mereka mengirim saya untuk datang ke sini dan belajar agar ketika saya mengatakan ini kalian akan percaya. Neytiri kecewa ketika mengetahui bahwa Jack tahu semua ini akan terjadi. Jack mengatakan pada Neytiri pada awalnya dia hanya mengikuti perintah, tapi sekarang dia telah jatuh cinta dengan hutan, dengan orang-orang Om Mati Kaya, dan dengan dirinya. Neytiri marah mendengarnya. Sutey mengikat Jack dan Grace. Sementara itu Kolonel dan pasukannya menuju ke Home Tree. Trudy ada di dalam salah satu pesawat. Ketika mereka datang, Jack dan Grace menyuruh mereka untuk pergi karena mereka akan menghancurkan tempat ini. Jack berteriak lari ke hutan, tapi tidak ada yang mau mendengarnya. Kolonel melihat dari atas Jack dan Grace yang terikat, dan dia menganggap bahwa mereka telah gagal untuk bernegosiasi. Kolonel memerintahkan untuk menembakkan gas ke arah mereka. Mereka membalas dengan menyerang Kolonel dan prajuritnya dengan panah mereka. Membuat Kolonel membalas dan menembakkan rudal. Semua orang lari ke hutan. Neytiri meninggalkan Jack dan Grace dengan tangan yang masih terikat. Muat mendatangi Jack dan melepaskan ikatannya. Dia minta tolong pada Jack. Kemudian Kolonel memerintahkan untuk meluncurkan misil. Trudy menolak untuk menembakkan misil. Dia kembali ke markas. Sementara Kolonel dan prajurit yang lainnya terus menembakkan misil, membuat Home Tree akhirnya rubuh.
Suku Na'vi berusaha untuk menghindari runtuhan home tree. Moat dan suku Na'vi lainnya menangis melihat rumah mereka runtuh. Sementara di markas, semua orang tidak menyangka kejadiannya akan seperti ini. Kolonel hanya mengatakan bahwa dia akan menembakkan gas saja pada Parker. Kolonel dan timnya kembali ke markas. Neytiri melihat ayahnya tertusuk batang pohon dan sekarat. Dia memberikan busurnya pada Neytiri dan memintanya untuk melindungi rakyat mereka. Jack menemukan Neytiri dan minta maaf padanya, tapi Neytiri menyuruhnya pergi dan jangan pernah kembali. Neytiri menangisi kepergian ayahnya. Kembali ke markas, Parker memberikan perintah untuk mematikan alat penghubung Jack dan Grace. Nom berusaha untuk menghalanginya. Akhirnya avatar Grace dan Jack mati. Avatar Grace dibawa oleh suku Na'vi, sedangkan avatar Jack ada di tengah hutan. Setelah terbangun, mereka dikurung oleh Parker, sementara suku Na'vi berjalan masuk ke dalam hutan. Trudy pura-pura membawakan makanan untuk mereka dan mengacungkan senjata pada penjaga, kemudian memukulnya. Trudy memanggil Max. Dengan ID-nya, dia membuka pintu yang mengurung Jack dan yang lainnya, kemudian mereka kabur. Trudy menyiapkan pesawat dengan Nom, sementara Jack meminta Max untuk tinggal karena dia butuh orang dalam yang bisa dia percaya. Kolonel diberitahu ada pesawat yang hidup tanpa izin. Kolonel melihatnya dan langsung keluar menembaki mereka. Mereka berhasil lolos, tapi sayangnya Grace kena tembakan. Mereka kemudian memindahkan camp yang ada di pegunungan Haleluya ke dalam hutan. Jack kembali ke avatarnya. Ketika dia berjalan, ikrannya datang. Dia menungganginya, kemudian melompat di atas tubuh Toruk, dan layar menjadi gelap. Selanjutnya diperlihatkan suku Na'vi yang sedang berdoa. Jack datang dengan Toruk, membuat mereka bisa menerima Jack kembali, karena hanya 5 orang yang bisa menaklukkan Toruk. Sute bersedia terbang dan berjuang bersama Toruk Makto, yaitu pengendara Toruk. Setelah itu, Jack memberitahu mereka Grace sekarat dan dia memohon bantuan Ewa. Grace dibawa ke pohon jiwa oleh mereka. Moat mengatakan pada Jack bahwa Grace sangat lemah. Dipimpin Moat, suku Na'vi melakukan ritual penyembuhan. Grace terbangun dan mengatakan pada Jack bahwa dia bersama Ewa. Dia nyata. Setelah itu, dia memejamkan matanya. Moat berkata lukanya terlalu besar dan waktunya tidak cukup. Dia bersama dengan Ewa sekarang. Jack sangat terpukul. Dia kemudian berbicara di depan Om Atikaya dengan Sute dan Neytiri. Kaum langit akan mengambil apapun yang mereka mau. Tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Kita akan memanggil klan lain untuk sama-sama berjuang. Kita tunjukkan pada kaum langit bahwa mereka tidak bisa mengambil apapun yang mereka inginkan. Dan ini adalah tanah kita. Jack dan Neytiri terbang dengan Toruk, sedangkan yang lainnya menggunakan ikran mereka masing-masing. Mereka mendatangi klan lain, mengajak mereka untuk berjuang bersama melawan kaum langit. Pertama, mereka mendatangi klan kuda di daratan dan rakyat ikran di laut sisi timur. Sementara itu di markas, kolonel memberitahu pasukannya bahwa mereka akan berjuang untuk bertahan hidup. Sekarang suku Na'vi di luar sana berjumlah lebih dari 2.000 dalam satu hari, yang semula hanya ratusan. Dalam seminggu mungkin akan ada 20.000. Jika itu terjadi, mereka bisa menghancurkan sistem pertahanan, dan itu tidak boleh terjadi. Kolonel memberikan perintah untuk menghancurkan pohon jiwa yang merupakan penghubung dengan dewa mereka yaitu Ewa. Jika itu terjadi, mereka akan hancur. Max menginformasikan bahwa kolonel memerintahkan pasukan untuk memenuhi pesawat dengan bahan peledak. Mereka akan melaksanakan misi esok hari jam 6 pagi. Pada malam hari, Jack datang ke pohon Ewa. Dia memohon restu dan memintanya untuk melihat ke dalam ingatan Grace. Lihat dunia asalnya yang tidak ada pohon dan mereka melakukan hal yang sama di sini. Kaum langit akan datang lebih banyak lagi kecuali kita menghentikannya. Dia siap untuk melawan, tapi dia membutuhkan bantuan. Neytiri mengatakan bahwa Ewa tidak memihak. Dia hanya menjaga keseimbangan hidup. Adegan selanjutnya diperlihatkan pesawat terbang meninggalkan markas menuju pegunungan Haleluya dekat dengan pohon jiwa, sementara Jack dan yang lainnya bersama ikran mereka terbang ke arah mereka. Beberapa pesawat mendarat di dalam hutan dan prajurit berjalan menyusuri hutan. Mereka menempel di batu dan siap untuk menyerang, sementara klan kuda di darat memacu kuda mereka. Nom ikut berperang bersama dengan klan kuda. Jack dan yang lainnya siap menyerang. Jack melempar sebuah pesawat dan menghancurkannya.
Sute memanah kaca pesawat, begitu juga dengan Neytiri. Kolonel memerintahkan untuk menembak. Sedangkan di darat, para prajurit menembaki klan kuda. Mereka semua saling serang. Nom terjatuh dan melaporkan pada Jack bahwa mereka diserang habis-habisan, jadi mereka akan mundur. Kolonel mengejar Jack. Dan Trudy menembak pesawat kolonel. Kolonel memerintahkan untuk menjatuhkan pesawat Trudy. Kolonel dan Trudy saling menyerang. Akhirnya tembakan mereka mengenai pesawat Trudy. Sementara itu, sebuah pesawat mengikuti dan menembaki Neytiri. Seorang prajurit menembak iklan Neytiri. Akhirnya, dia jatuh dan CJ iklan miliknya mati. Sute melompat ke dalam pesawat sambil memanah. Dia membanting dan memukul mereka. Salah satu prajurit menembaknya dan dia terjatuh. Pesawat Trudy juga terlihat jatuh dan kolonel memerintahkan untuk menembak. Pesawat Trudy meledak. Sementara Nom di darat terkena tembakan dan dia keluar dari alat penghubung avatar. Neytiri melihat kekalahan yang mereka alami. Jack memanggil Sute, kemudian dia memanggil Trudy. Semua orang tidak menjawab. Kolonel memerintahkan pesawat yang tersisa untuk menyiapkan peledak. Neytiri memanggil Jack dan dia memberitahu bahwa posisinya terjepit. Di hadapannya banyak prajurit bersenjata. Jack menyuruhnya jangan menyerang dan mundur sekarang. Tiba-tiba Hammerhead muncul. Mereka menyerang para prajurit. Mereka akhirnya mundur. Neytiri memberitahu Jack bahwa Ewa mendengar permohonannya. Di langit muncul iklan dalam jumlah banyak yang menyerang pesawat. Neytiri dan Vaporwalk ikut menyerang mereka. Tidak ketinggalan Thanator yang tiba-tiba muncul dan menundukkan kepalanya di depan Neytiri. Jack naik ke pesawat Brass, kemudian dia melempar peledak. Akhirnya pesawat itu jatuh dan meledak. Jack kemudian naik ke pesawat kolonel dan melempar peledak. Tapi kolonel melihat dan membelokkan pesawat. Jack terjatuh tapi beruntung masih bisa berpegangan di badan pesawat. Sementara bagian pesawat lainnya meledak. Kolonel menembak ke arah Jack. Sebelum jatuh, Jack melempar rudal ke arah baling-baling pesawat hingga mengakibatkan ledakan dan pesawat jatuh. Jack berhasil mendarat dengan selamat, begitu juga dengan kolonel. Kolonel menemukan camp yang berisi alat penghubung avatar Jack. Ketika dia mau menembak, Neytiri dan Thanator datang menyerang. Kolonel balas memukul, kemudian menusuknya berkali-kali hingga tewas. Jack muncul, kemudian mereka saling serang. Jack menusukkan pedang ke kaca kolonel. Neytiri berusaha untuk melepaskan kakinya yang tertindih tubuh Thanator. Kali ini kolonel berusaha untuk menghancurkan alat penghubung avatar milik Jack. Jack menghalangi dengan menusuk kolonel. Dia memecahkan kaca, membuat Jack yang berada di dalam mulai kesulitan untuk bernafas dan membuat avatar Jack menjadi lemah. Kolonel menarik rambut Jack dan ingin membunuhnya. Neytiri berhasil lepas dari tubuh Thanator dan menembakkan anak panah ke kolonel. Akhirnya kolonel tewas. Jack keluar dari alat penghubung, berusaha untuk meraih oksigen, tapi karena kakinya lumpuh, dia gagal melakukannya dan kehabisan oksigen. Neytiri mencari tubuh Jack dan kemudian memberikan oksigen padanya. Jack kembali bernafas. Dia kemudian menyentuh wajah Neytiri dan mengucapkan, "Aku mencintaimu." Neytiri membalas, "Aku mencintaimu." Adegan selanjutnya diperlihatkan Jack dan Neytiri menemukan Sute dalam keadaan sekarat. Dia meminta Jack untuk memimpin rakyatnya dan meminta untuk dibunuh oleh Jack walaupun Jack menolaknya. Dia memaksa karena ini yang terbaik dan dia akan diingat karena berjuang dengan Toruk Makto dan kita adalah saudara. Akhirnya Jack membunuh dan mendoakannya. Di markas, para prajurit yang tersisa dipulangkan ke dunia mereka termasuk Parker.
Kemudian diperlihatkan Om Atikaya berada di bawah pohon jiwa untuk melakukan ritual penyatuan antara Avatar dan Jack tanpa alat penghubung. Diperlihatkan Neytiri yang mencium wajah Jack. Kemudian film berakhir ketika Avatar Jack membuka matanya. Terima kasih sudah melihat video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.